Halo, berjumpa lagi di channel Lilis Santono. Baik teman-teman, kali ini kita akan ngonten ya. Meskipun di desa ini saya sempetin untuk ngonten. Jadi kali ini saya akan bahas soal simulasi yang ada di web SNPMB ya. Jadi kita mulai dari pembahasan penalaran matematika ya. Karena sudah ada yang request suruh bahas biang lala ya, tentang biang lala yang ada di simulasi SNPMB di webnya ya. Oke, langsung saja. Oke, baik, di situ nomor 1 ya, sebuah biang lala bertitik pusat di P0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Nah, jadi untuk soal biang lala ini teman-teman ya, kalau kalian yang sudah pernah lihat biang lala atau bahasa Jawanya dermulen ya, itu lampunya itu kan mengelilingi lingkaran di biang lalanya. Jadi yang pertama kali kalian pahami adalah lampunya ada di mana saja. Ada di sekeliling biang lala. Ingat ya, lampunya ada di sekeliling biang lala. Di situ diketahui bahwa tingginya D ke T itu kan 10 meter. Sedangkan tadi P ke tanah itu 35 meter. Berarti kita tahu bahwa jari-jarinya ya, jari-jari biang lalanya berarti ya 25 meter gitu ya. Dari gambar itu bisa kalian lihat bahwa dari P ke T itu kan 35, berarti PD-nya itu 25, itu jari-jarinya. Kemudian biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa untuk nomor 1 pertanyaannya. Nah, disitu kan diketahui 5 menit ya. Ini bisa berputar mengelilingi 125/4 pi. Nah, pertanyaannya kalau satu putaran itu butuh berapa menit? Nah, kalian cari dulu nih, satu putaran itu kan sama dengan nyari satu kali keliling lingkaran ya, satu kali muter gitu ya. Berarti satu putaran itu keliling lingkaran 2 pi r. Nah, R-nya tadi kan 25, berarti 50 pi. Jadi ini tinggal pakai perbandingan aja. Jadi kalau 50 pi ini butuh berapa menit? Nah, ini nomor 1 ya. Oke, ini tinggal diginiin aja, 5/x sama dengan 125/4 pi per 50 pi. Pi-nya kita coret. Ini dicoret sama ini 125. 25-nya lagi kalau kita coret dengan 50, ini 12. Nah, ini kalau ditulis ulang jadinya 1/x itu sama dengan 1/4 dibagi 2. 1/4 dibagi 2 itu kan 1/8 ya. Sehingga X-nya adalah 8 menit. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga kalau lihat di situ jawabannya yang C ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Di situ teksnya masih sama. Pada suatu saat seseorang berada pada titik B. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah titik-titik meter. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan lagi nih ya, saya gambar ulang misalkan. Nah, ini kan ABCD ya, ABCD. Nah, kemudian ini titik P. Nah, awalnya itu kan ada di titik B. Ya, seseorang berada di titik B, kemudian 20 menit kemudian berarti dia muter nih. Ingat ya, muternya ke arah sana nih. Muter selama 20 menit, dia nyampe mana dulu? Nah, jadi yang kita cari itu dia nyampe mana selama 20 menit, baru kita cari jaraknya ke titik AC. Nah, sekarang kita cari ini 20 menit, sama kita masih membandingkan lagi dengan awalnya. Ini berapa putaran? Misalkan Y putaran. Ya, tadi kan diketahui 8 menit itu satu putaran. Nah, berarti kalau 20 menit berapa putaran? Ini tinggal dibandingkan aja. Ini dibagi 2 atau dibagi 4 langsung, ini 2, ini 5 ya. Berarti Y-nya itu sama dengan 5/2 putaran atau
2,5 putaran. Nah, kalau 2,5 putaran berarti yang kita ambil hanya setengahnya saja ya, karena sekali putar nyampe B lagi, sekali putar nyampe B lagi. Nah, setengah putaran berarti kemana nih? Ke D ya. Jadi B-nya itu selama 20 menit dia nyampe di D. Kemudian pertanyaannya dari titik D ini ke AC jaraknya berapa? Jadi yang pertanyaan akhirnya adalah nyari jarak D ke AC. Nah, sedangkan jarak D ke AC itu kan ya ini ya, seret tegak lurus ini ya. Jadi jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Berarti ini sama dengan jari-jari. Jari-jarinya diketahui di situ 25 meter. Sehingga jawabannya yang E gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk nomor 3. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter, jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Nah, jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Berarti kalau dilihat gambarnya, kira-kira lampu yang di mana tempatnya yang paling jauh jaraknya dengan titik Q. Nah, itu yang harus dinalar ya. Berarti kalau saya gambar ulang ilustrasinya. Ini adalah titik, ini adalah garis QR-nya. Nah, berarti jarak titik Q ini ke lampu, ingat ya lampunya tadi itu ada di sekeliling lingkaran ya, sekeliling biang lala. Berarti jarak terjauhnya ya di sini. Ini kalau dihubungkan, nah ini. Jadi ini adalah AB, jadi di antara A sama B ya. Nah, tugas kita adalah nyari panjang ini sampai sini. Nah, kita tahu ini sampai sini kita potong-potong aja, ini kan jari-jari ya, 25. Nah, nyari jarak ini sampai sini kita bisa kasih bantuan ini. Nah, ini kan siku-siku ya. Kalau dikeluarin segitiganya, ini titik P, di tengah-tengah sini tadi ini Q. Nah, ini titik yang ini ya. Nah, jarak ini sampai sini itu kan tertulis di gambar itu 40 meter. Sedangkan ini ke sini berarti kan ini 35, ini 5. Kan sama kayak ini 5 ya. Berarti sisanya adalah 30. Nah, secara triple Pitagoras tanpa pakai rumus Pitagoras ada 3, ada 4. Berarti gandengannya adalah 50. Sehingga jaraknya Q ke lampu terjauh itu adalah 25 sama 50, berarti 75. Oke, gitu ya, 75 meter. Jadi ngisinya gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya untuk nomor 4. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan tiang QR adalah titik-titik. Nah, berarti tugas pertama kali kalian harus nyari nih jaraknya titik Q ini dengan lampu terpendek yang ada di biang lala di mana. Nah, berarti kan yang di sini ya terpendeknya ya. Nah, kalau dulu waktu SMP itu kan ada sinar matahari, ada pohon, itu kalau disinari berarti dia menghasilkan bayangannya ya. Anggap aja bayangan di sini. Nah, ini adalah bayangan Q aksen. Jadi yang dicari itu panjangnya R sampai Q aksen ini bayangannya. Nah, gimana cara nyarinya? Ini kalian bisa kasih bantuan ke sini. Nah, ini kan lurus ya. Sehingga nanti muncullah kesebangunan segitiga gitu ya. Jadi kalau ini saya buat lagi di sini. Saya tulis ulang gambarnya. Nah, ini adalah QR. Ini adalah Q aksen, ini T, ini P. Diketahui kan PT-nya itu 35. Kemudian ini 40, ini 5. Yang ditanyakan adalah R Q aksen, ini X ya. Nah, sehingga tinggal pakai perbandingan kesebangunan 5/35 sama dengan bawah per bawah. X per ini sampai sini ya, yang besar segitiganya ya, berarti 40 plus X. Sehingga ini bisa dicoret 17 kali silang 40 plus X sama dengan 7X. Nah,
Berarti 40 sama dengan 6x, sehingga x-nya adalah 40/6. 40/6 itu bisa ditulis 6, 2/3 gitu ya. Oke, sehingga jawabannya yang D. Oke, baik, yang terakhir soal nomor 5. Misal titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Nah, di sini kalian yang perlu dipahami pertama kali adalah, ingat ya, semakin misalkan ini garis pulpennya adalah garis sinar, semakin dia vertikal berarti kan bayangannya nanti semakin pendek ya. Semakin vertikal menghasilkan bayangan semakin pendek. Kalau semakin horizontal maka bayangannya semakin jauh, berarti semakin panjang. Oke. Jadi di situ ada titik U, itu adalah bayangan QR paling pendek. Berarti agar paling pendek di sini ya lampunya ya. Kira-kira ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan ke sini, nah, inilah titik U-nya. Ya, karena ini bayangan paling pendeknya. Jadi titik U ada di sini ya. Oke, selanjutnya titik V itu adalah bayangan paling panjang, bayangan QR-nya paling panjang. Agar menghasilkan paling panjang, kita ambil di sini lampunya. Kalau kita hubungkan, nah, berarti ini adalah titik V-nya. Gitu ya. Jadi ini bayangannya paling panjang. Kemudian ada titik A aksen, itu adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Ya, kita hubungkan dengan lampu A ya, di titik A. Kalau kita hubungkan di sini, nah, oke, ini adalah A aksennya, bayangan Q kena lampu A, jadinya A aksen. Oke. Kemudian di jawabannya di situ ternyata muncul lagi B aksen, berarti kita tambahin aja di sini ya. Dari titik B kalau kita buat ke sini, nah, berarti kan ke sini ini adalah B aksen ya. Semoga kelihatan ya. Oke, sekarang ketika lampu berputar mulai dari titik A, urutan posisi bayangan titik Q ke tanah. Nah, jadi muternya kan ke sana ya, muternya ke sana arahnya. Jadi kalau dimulai dari titik A, bayangan titik Q-nya kemana? Ya pasti A aksen. Jadi yang pertama kali bayangannya adalah A aksen. Kemudian muter ke sini, tek. Nah, ini tadi menghasilkan bayangan yang terjauh tadi, yaitu V. Kemudian muter lagi ke sini, awas, ini kena sinar dari lampu A, berarti menghasilkan bayangan A aksen. Ke sini, tek. Nah, kena sinar dari lampu B, berarti menghasilkan bayangan B aksen. Muter lagi ke sini, ini tadi menghasilkan bayangan titik U ya, titik U. Kemudian muter lagi ke sini, kena B aksen lagi. Nah, balik lagi jadi A aksen lagi. Sehingga kalau kita lihat jawabannya A aksen, V, A aksen, B aksen, U, B aksen, A aksen, itu adalah yang C gitu ya. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas untuk soal simulasi PM yang ada di web SNPMB. Hanya 5 nomor aja untuk yang biang lala ya. Saya rasa untuk yang nomor 6 sampai 10 data itu bisa kalian kerjakan sendiri ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.